Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang flowchart atau diagram alir atau diagram alur ya. Yang pertama kita langsung aja masuk ke pengertian dari flowchart. Ada beberapa pendapat tentang pengertian dari flowchart, yaitu yang pertama bagian-bagian yang berisi urutan-urutan prosedur dari suatu program. Kedua, menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Yang ketiga, merupakan salah satu cara untuk menyajikan algoritma. Nah, di sini ada 4 tujuan dari flowchart. Yang pertama, menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah untuk menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol yang standar. Artinya, simbol yang standar itu ketika kita membuat flowchart, jangan menggunakan simbol yang kita buat sendiri. Jadi sudah ada standar tersendiri dari simbol-simbol membuat flowchart seperti yang di FD kemarin. Kemudian yang ketiga, mengerti alur proses dari suatu program dan mengelola informasi lebih mudah. Yang keempat adalah menghubungkan komponen-komponen yang terdapat pada sebuah sistem menjadi lebih ringkas. Di sini saya jelaskan tentang jenis-jenis dari flowchart. Itu ada 5. Yang pertama ada sistem flowchart, program flowchart, schematic flowchart, dokumen flowchart, dan proses flowchart. Sistem flowchart yaitu menggambarkan alur kerja sebuah sistem secara keseluruhan. Bagan yang menunjukkan alur kerja atau segala hal yang dilakukan dalam suatu sistem. Kemudian penjelasan tentang program flowchart memberi keterangan lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur yang dilaksanakan. Merupakan hasil dari sistem flowchart tadi. Kemudian, memudahkan analis sistem dan programmer dalam memahami suatu program. Yang ketiga, schematic flowchart. Mirip dengan flowchart sistem, namun selain menggunakan simbol flowchart standar, juga menggunakan ilustrasi lain, bisa berupa gambar atau tools-tools yang lain sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Sebagai alat komunikasi antara analis dengan pihak lain yang tidak familiar atau yang awam dengan simbol-simbol flowchart. Ini menggunakan schematic flowchart. Yang keempat, yaitu dokumen flowchart, menjelaskan tentang arus laporan dan formulir lengkap dengan tembusannya atau hal yang bersifat administratif. Menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian yang lain. Bisa diproses, bisa simpan, bisa dicatat, gitu ya. Kemudian proses flowchart yaitu menggambarkan proses industrial untuk memecahkan sebuah permasalahan serta menganalisis langkah selanjutnya dalam sebuah sistem atau prosedur. Biasa digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan proses manufacturing. Yang ketiga, menggunakan simbol tersendiri. Ada operation, movement, storage, inspection, dan delay. Dan biasanya kalau kita akan membuat sistem, biasanya kita menggunakan yang sistem flowchart dan program flowchart, atau salah satunya itu bisa ya. Kemudian contohnya, sistem flowchart menggambarkan alur kerja sebuah sistem secara keseluruhan. Bagan yang menunjukkan alur kerja atau segala hal yang dilakukan dalam suatu sistem. Tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah. Ya. Hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Ini contohnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang flowchart dari sistem pasien ya, sistem alur dari pasien, alur kerja dari pasien tersebut. Yang pertama start, kemudian masuk ke pasien, kedatangan pasien. Kemudian pasien sudah diregistrasi atau belum? Kalau pasien yang sudah diregistrasi masuk ke yes berarti ya. Sudah diregistrasi, kalau sudah masuk ke available nurse.
Kalau belum, dia harus registrasi terlebih dahulu. Kalau belum ya, masuk ke sini. Kalau belum, dia harus masuk ke sini dulu. Kemudian baru register pasien. Setelah sudah, kemudian mencari nurse atau available nurse. Setelah itu, kalau sudah ada perawat yang available gitu ya, dia langsung ke rekam medis condition kesehatan, cek kondisi kesehatan. Kalau belum, berarti masuk ke waiting-nya dulu, gitu ya. Setelah sudah, baru masuk ke record, merekam kesehatan. Biasanya kan diperiksa dulu nih ya, diperiksa dulu tekanan darahnya, kemudian berat badannya berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu alurnya yaitu melihat ketersediaan dokter. Kalau dokter sudah ada, berarti dia langsung di-assign ke sini ya. Kalau misalnya dokter belum ada, berarti dia menunggu dulu. Menunggu. Oke, setelah itu kalau sudah ada, need follow up. Setelah itu di follow up dokter, kemudian kalau misalnya sudah di follow up ya, misalnya setelah periksa kemudian ada periksa lanjutan untuk minggu keberapa suruh datang lagi gitu ya, berarti dia arrange appointment, penjadwalan dulu. Nah, kalau misalnya tidak harus kembali lagi minggu depan atau bulan depan atau untuk kunjungan selanjutnya, kalau tidak ada berarti dia masuk ke no, langsung menerima obat. Membutuhkan obat atau enggak. Kalau misalnya tidak membutuhkan obat, berarti pasien bisa langsung pulang. Tetapi kalau dia membutuhkan obat, berarti pasien mendapatkan resep. Setelah mendapatkan resep, baru pasien keluar. Setelah itu prosesnya selesai sampai di end. Seperti itu alurnya ya. Nah, kemudian program flowchart memberi keterangan lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur dilaksanakan. Hasil dari sistem flowchart. Bagan alir yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Memudahkan analis sistem dan programmer dalam memahami suatu program. Diagram ini dapat terdiri dari dua macam, yaitu conceptual flowchart dan detail flowchart. Conceptual flowchart menggambarkan alur pemecahan masalah secara global. Biasanya itu dirancang oleh analis sistem. Tetapi kalau detail flowchart menggambarkan alur pemecahan masalah secara terinci, biasanya dirancang oleh programmer. Nah, ini contohnya. Conceptual flowchart itu secara umum saja. Di sini ada input, proses, dan output, di mana setelah itu programmer biasanya memecah lagi proses tersebut ya menjadi detail flowchart, yaitu input data. Kemudian apabila sudah ada kondisi terpenuhi, ia langsung laksanakan perhitungan misalnya ya. Kalau tidak, berarti dia masukin input program dulu. Jadi ini secara terurut, secara lebih detail lagi gitu. Kemudian baru selesai perbarui catatan. Itu kalau bedanya konseptual flowchart dan detail flowchart. Kemudian di sini ini konseptual flowchart ya. Ada start, input, proses, output, dan end. Nah, ini adalah detailnya. Start, input bilangan, setelah itu hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2, kemudian setelah itu A itu nanti digabung masuk lanjutannya di sini ya. Apakah kalau misalnya kertasnya cukup, bisa langsung di bawah, nggak usah perlu ada penyambungnya ini, A ini ya, nggak perlu. Tapi kalau misalnya kurang, nah bisa tuh, artinya ini berarti lanjutan gitu ya. Apakah sisanya 0, kemudian kalau iya berarti cetak genap. Kalau misalnya tidak, berarti cetak ganjil. Selesai. Ini program flowchart. Kemudian schematic flowchart, yaitu mirip dengan flowchart system, namun selain menggunakan simbol flowchart standar, juga menggunakan ilustrasi lain, berupa gambar atau tools lain sesuai kebutuhan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi antara analis dengan pihak lain yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart. Nah, jadi seperti ini. Flowchart skematik penawaran proyek gitu. Pengajuan proposal dulu, setelah itu panggilan perusahaan,
daftar pekerjaan yang diminta apa aja, kemudian menganalisa pekerjaan, setelah itu presentasi rencana kerja. Setelah presentasi itu ada dua kemungkinan, ada kesepakatan kerjasama, ada proposal ditolak gitu ya. Kalau sesuai dengan perusahaan yang akan bekerja sama itu pasti akan ada kesepakatan kerjasama. Tetapi kalau setelah presentasi rencana kerja itu tidak cocok dengan perusahaan, maka proposal akan ditolak seperti itu. Nah, setelah kesepakatan kerjasama maksud saya, setelah itu penandatangan MOU. Setelah itu rapat detail dari pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan selesai. Nah, itu schematic flowchart. Ini ada schematic flowchart yang lain untuk parkir ya. Start mencari lahan parkir yang kosong, kemudian ada gambar mencari jika ingin parkir ya, kemudian masuk di sini ada gambar mobil gitu ya, ada gambar mobil, kemudian parkir yang rapi, iya atau tidak. Kalau iya berarti langsung parkir. Kalau tidak, merapikan posisi kendaraan dulu, ya kan, baru parkir. Setelah itu pengendara keluar dari area parkir, artinya berarti selesai parkir, keluar terus N. Seperti itu. Kemudian dokumen flowchart menjelaskan tentang arus laporan dan formulir lengkap dengan tembusannya atau hal-hal yang bersifat administratif. Kemudian menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian yang lain. Bisa diproses, disimpan, dan dicatat. Ini contohnya. Ada anggota, kemudian ada kepala perpustakaan ya, anggota, administrasi, dan kepala perpustakaan. Nah, di sini formulir dulu, kemudian dia pengisian formulir, artinya pagar, masukkan data calon anggota ke dalam komputer, artinya proses pengisian data ya. Siapa yang memasukkan? Yaitu bagian administrasi, dimasukkan datanya, kemudian jadilah kartu anggota. Oke, kemudian setelah itu kartu anggota diperiksa oleh kepala perpustakaan, terus disimpan ya, ini penyimpanan kartu perpustakaan. Setelah itu P itu tanda tangan dan validasi, jadilah kartu anggota. Kemudian kartu anggota diserahkan ke administrasi, setelah itu baru diserahkan ke anggota lagi, seperti itu. Kemudian ini juga sama ya, ada pendaftar, petugas, dan sistem informasi perpustakaan. Dari yang mulai, kemudian melengkapi formulir pendaftaran dulu. Setelah selesai formulir pendaftaran, ngentri formulir pendaftaran dari petugasnya ya. Setelah itu mengecek kelengkapan isian. Kalau sudah lengkap, isiannya sudah lengkap atau belum? Kalau misalnya sudah lengkap, berarti masuk ke simpan data formulir. Kalau belum, berarti harus melengkapi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Diulang lagi, kemudian simpan masuk ke database. Setelah simpanan data formulir, dicetak kartu anggotanya, selesai. Terus kartu anggota tersebut bisa diserahkan ke pendaftar. Itu juga bisa dengan menggunakan dokumen flowchart. Kemudian proses flowchart, yaitu penggambaran proses industrial untuk memecahkan sebuah masalah serta menganalisis langkah selanjutnya dalam sebuah sistem atau prosedur. Biasa digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan proses manufacturing. Banyak digunakan di bidang teknik industri untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Menggunakan simbol tersendiri, ada operation, movement, storage, inspection, dan delay. Nah, di sini ada O, M, S, I, D, J, W. Artinya operation, movement, storage, inspection, delay, jarak, dan waktu. Di sini ada simbol-simbolnya serta keterangannya. Gitu. Jadi misalnya dia operation bagian order menerima pesanan misalnya dari langganan. Terus bagian order menulis pesanan, ini masuk ke operation. Setelah itu ke movement. Movement mengirim pesan, ya kan? Mengirim pesan ke gudang dan ke bagian pengiriman. Setelah itu delay. Bagian order menunggu surat pengiriman dari bagian pengiriman. Dicek dulu kan ya. Misalnya ini waktunya 10 hari misalnya. Kemudian
Setelah itu pindah lagi ke movement lagi, menerima surat setelah delay selesai, menerima surat pengiriman dari bagian gudang. Setelah itu masuk ke pengecekan gitu ya, inspection, pengecekan surat pengiriman, kemudian membuat faktur, mengirimkan faktur, bagian akuntansi memeriksa kebenaran faktur, diperiksa lagi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, storage, disimpan. Bagian akuntansi memasukkan data penjualan ke dalam komputer. Itu kalau proses flowchart. Nah, di sini isi dari flowchart itu ada 5, yaitu start, read, process, write, dan yang terakhir end. Start yaitu berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan persoalan. Read berisi instruksi kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input. Proses berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Write berisi instruksi untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Dan end untuk mengakhiri kegiatan pengolahan. Di sini ada 3 kelompok simbol dalam flowchart, yaitu flow direction, processing simbol, dan input-output simbol. Flow direction itu ada simbol alir atau flow-nya, kemudian ada konektor. Kalau processing simbol ada proses, manual, decision, dan terminator. Kemudian input-output simbol ada simbol input-output, dokumen, dan display. Yang pertama, flow direction simbol, garis alir flow. Digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Simbol yang menyatakan jalannya arus suatu proses. Anak panah harus mempunyai arah dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Dapat diberi label khususnya jika keluar dari simbol percabangan atau decision. Nah, ini adalah simbolnya ya, anak panah. Kemudian flow direction simbol untuk konektor digunakan untuk menghubungkan bagian flowchart. Biasanya digunakan bila media gambar tidak cukup luas atau tidak cukup gitu ya. One page connector simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Ini simbolnya ya. Kemudian yang kedua off page connector, ini simbolnya. Simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Kemudian processing simbol. Simbol proses digambarkan dengan bangun persegi panjang. Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Digunakan untuk melambangkan kegiatan pemrosesan input. Dalam simbol ini kita dapat menuliskan operasi-operasi yang dikenakan pada input maupun operasi lainnya. Ini simbolnya ya, persegi panjang. Kemudian sistem manual, trapesium ya. Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Ini simbolnya ya. Bisa pengisian formulir, kemudian bisa pengisian nomor apa misalnya yang dibutuhkan. Kemudian processing simbol atau percabangan atau sering disebut decision. Simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Simbol ini digunakan untuk melambangkan percabangan, yaitu pemeriksaan terhadap suatu kondisi. Dalam simbol ini kita menuliskan keadaan yang harus dipenuhi. Hasil dari perbandingannya adalah ya atau tidak. Kemudian processing simbol yang keempat yaitu terminator, berfungsi untuk menandai awal dan akhir dari suatu flowchart. Simbol yang menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Biasanya diberi label start, stop, atau mulai, selesai, gitu ya. Kemudian input-output simbol. Simbol input digunakan untuk melambangkan kegiatan penerimaan input. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Bentuknya seperti ini, simbolnya. Kemudian, untuk yang output, digunakan untuk melambangkan kegiatan proses output. Dalam simbol ini, kita dapat menuliskan output yang dihasilkan pada suatu waktu secara
satu per satu maupun secara keseluruhan. Ini bentuknya seperti itu. Nah, tetapi kalau yang bentuknya seperti ini, output yang ditampilkan di monitor atau dalam bentuk display, mencetak keluaran dalam layar monitor. Nah, itu bentuknya seperti itu. Untuk dokumen digunakan untuk mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Contoh laporan atau daftar nilai atau lain sebagainya gitu ya. Nah, ini perbedaan dari DFD dan flowchart. Yang pertama, DFD itu fokus pada alur data yang berjalan pada sistem informasi yang melibatkan user. Sedangkan kalau flowchart fokusnya pada alur kerja user secara runtut atau terurut mengenai jalannya proses kerja suatu sistem. DFD bisa paralel. Alur data yang disajikan bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Sedangkan kalau flowchart harus berurutan, alur kerja yang disajikan dari awal sampai akhir itu harus terurut gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan perhitungan yang melibatkan user. Di DFD tidak bisa dilakukan proses perhitungan, proses penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian itu tidak bisa. Tetapi kalau flowchart memiliki perhitungan, walaupun tidak selalu ada perhitungan, hanya kasus-kasus tertentu saja. Tetapi perhitungan itu dilakukan agar alur data yang dirancang tidak rancu. Jadi tahu alurnya seperti apa. Pertama kita membaca apa dulu, kemudian kita menghitung apanya dulu. Setelah itu hasilnya kita apain, kita bagi, kita kali, atau lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh flowchart. Contoh umum ya, ini ada start, perintah 1, perintah 2, perintah 3, kemudian dilanjutkan perintah 4, ketika yes masuk ke perintah 5A, ketika no masuk ke perintah 5B, kemudian selesai atau stop. Nah, di sini buat flowchart cara memasak roti. Dari mulai, kemudian meriksa bahan-bahan dulu ya, setelah lengkap, sudah lengkap atau belum bahannya? Kalau sudah, dia bisa mempersiapkan oven. Kalau belum, dia melengkapi bahan yang masih kurang, ya kan? Sampai benar-benar lengkap, baru setelah itu persiapkan oven, setelah itu mengaduk bahan ke dalam mixer, periksa bahan yang telah teraduk dengan baik, sudah kalis atau sudah tercampur semua atau belum. Kalau sudah semua tercampur, berarti periksa berat hasil adonan untuk dibagi-bagi ya, untuk dibagi ke cetakan. Kalau misalnya belum, bahan diaduk kembali. Kalau belum tercampur dengan sempurna, bahan diaduk kembali. Nah, setelah itu periksa hasil adonannya. Setelah sudah sesuai, sudah sesuai atau belum nih? Kalau misalnya belum sesuai, sesuaikan berat adonan dulu. Diperiksa lagi supaya tidak ada yang besar dan kecil gitu ya. Berarti biar rata gitu. Setelah sudah selesai, masukkan adonan ke dalam cetakan. Setelah itu, pindahkan cetakan yang sudah diisi adonan tadi ke dalam oven dan selesai. Ini buat flowchart cara memasak roti. Kemudian ini contoh kondisi penerimaan calon pegawai. Penerimaan calon pegawai dengan decision-nya umur lebih kecil 30. Kalau dia lebih kecil 30, ya, dia masuk ke lolos seleksi berikutnya ya. Kalau tidak, berarti tidak lolos seleksi. Nah, itu dilihat nilainya lebih besar dari 75 atau enggak. Kalau lebih besar, berarti dia calon pegawai diterima, masuk ke training misalnya. Kalau misalnya tidak, berarti calon pegawai tidak diterima, lalu stop. Seperti itu. Kemudian, yang contoh kondisi yang kedua, mencetak bilangan yang paling besar dari dua buah bilangan yang diinputkan. Jadi ada dua buah bilangan yang diinputkan dari mulai, karena ada dua buah bilangan yaitu A sama B. Setelah itu dibaca, kalau A lebih besar daripada B, cek dulu nih, A apa lebih besar daripada B? Ketika iya, berarti cetak yang A. Ketika tidak, berarti cetak yang B. Selesai. Karena ini mencetak bilangan yang paling besar dari dua buah bilangan yang diinputkan ya. Kemudian yang ketiga, buat diagram alur untuk menentukan apakah suatu bilangan termasuk bilangan positif, negatif, atau nol ya. Kita mulai baca bilangannya terlebih dahulu. Ketika bilangannya 0, yes ya. Yes berarti cetak 0. Terus selesai. Ketika bilangannya sama dengan 0 berarti tidak, berarti kita masuk ke no.
Apakah bilangannya lebih kecil daripada 0? Ketika bilangannya lebih kecil daripada 0, berarti dicetak negatif, ya kan? Lebih kecil daripada 0. Kalau misalnya tidak, berarti cetak positif. Lalu selesai. Seperti itu. Kemudian kondisi yang keempat, tunjangan pensiun pegawai. Start. Contohnya, misalnya usianya ada 60, usianya lebih besar 60. Dia berhak pensiun. Yes, ya kan, berhak pensiun. Kalau misalnya tidak, berarti belum berhak pensiun, selesai. Kalau misalnya yes, berarti dia berhak pensiun. Nah, setelah itu dilihat masa kerjanya. Kalau masa kerjanya lebih besar daripada 25 tahun misalnya, dia akan mendapatkan tunjangan pensiun. Kalau tidak, berarti dia tidak mendapatkan tunjangan pensiun. Seperti itu. Nah, oke. Sudah saya jelaskan. Kemudian ini ada tugas ke-10, buat diagram alur untuk menghitung luas persegi panjang. Yang kedua, buat diagram alur untuk menentukan kelulusan seorang mahasiswa. Kelulusan dihitung dari nilai rata-rata teori dan praktikum. Bila nilai rata-rata lebih dari atau sama dengan 60, siswa dinyatakan lulus. Jika sebaliknya, berarti siswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Nah, ini tugas untuk tugas yang ke-10. Tugas untuk big project Anda yaitu buatlah minimal 2 flowchart yang sesuai dengan kasus big project Anda. Oke? Alhamdulillah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.